Hai Indonesian, di mana saja berada, bertemu lagi dengan saya Ratna Komara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan masuk ke minggu ketiga, yaitu topik mengenai keputusan pendanaan. Bagi suatu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, setelah menentukan keputusan investasi, maka selanjutnya adalah kita perlu melihat keputusan pendanaan. Bicara mengenai keputusan pendanaan, berarti kita bicara juga mengenai struktur modal. Materi yang akan kita bahas dalam struktur modal, pertama adalah keputusan pendanaan dan struktur modal, kemudian sumber-sumber pendanaan, kemudian yang ketiga adalah penggunaan hutang dan tingkat pengembalian, yang keempat penentuan struktur modal, dan yang kelima adalah pembagian laba. Mari kita lihat gambar berikut ini. Suatu perusahaan setelah menentukan keputusan investasi, berikutnya adalah menentukan keputusan pendanaan, dan selanjutnya berarti menentukan struktur modal. Bila kita lihat sebuah neraca di dalam suatu perusahaan, maka kita bisa melihat di sisi aktiva merupakan cerminan dari keputusan investasi, dan apabila kita melihat dari sisi pasiva, maka kita bisa melihat keputusan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini adalah sebuah neraca. Di sebelah kanan atau sebelah pasiva itu terlihat ada keputusan pendanaan, di mana sumber-sumber pendanaan suatu perusahaan bisa berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Di mana modal sendiri itu bisa terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan laba yang ditahan. Suatu perusahaan dalam mendanai kegiatannya itu dapat didanai oleh hutang jangka pendek, dan pembahasan mengenai hutang jangka pendek atau hutang lancar telah kita bahas pada saat manajemen modal kerja, tepatnya adalah saat hutang lancar. Nah, kemudian akan kita bahas di dalam struktur modal ini adalah berarti hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kita lihat pengertian dari struktur modal. Struktur modal adalah komposisi dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kita ketahui juga bahwa sumber dana dari suatu perusahaan bisa diperoleh dari internal dan eksternal. Dari internal adalah laba yang ditahan, kemudian dari eksternal itu adalah hutang dan menjual obligasi ataupun saham biasa. Hutang jangka panjang itu pertama bisa dilakukan dengan suatu perusahaan meminjam ke bank, misalkan pinjaman untuk kredit investasi. Kemudian juga hutang jangka panjang bisa berupa perusahaan menjual obligasi, di mana obligasi itu biasanya jatuh temponya ada yang 3 tahun, kemudian ada juga yang 5 tahun. Perusahaan dalam mendanai aktivitasnya dengan menggunakan hutang jangka panjang itu akan menimbulkan beban bunga, karena balas jasa dari hutang itu adalah beban bunga. Tidak terlepas bahwa perusahaan itu laba atau rugi, beban bunga tetap harus dibayar. Modal sendiri tadi telah dikatakan bahwa itu terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan laba yang ditahan. Untuk saham preferen, dividennya bersifat tetap. Artinya setiap tahun besarnya dividen saham preferen itu tidak berubah. Nah, karena itu bagi perusahaan yang menjual saham preferen, maka kewajibannya adalah membayar dividen dengan jumlah tetap setiap tahun, tanpa melihat perusahaan itu memperoleh laba ataupun rugi. Karena itulah kalau perusahaan mendanai hutang jangka panjang, mendanai perusahaannya dengan hutang jangka panjang dan juga dengan saham preferen, maka akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Karena itu perlu diperhatikan resiko keuangan yang terjadi akibat penggunaan hutang jangka panjang itu dan saham preferen. Penggunaan saham biasa oleh perusahaan dalam mendanai usahanya akan menimbulkan pembayaran dividen. Hanya pembayaran dividen kepada pemegang saham itu tidak ditentukan jumlahnya. Artinya tidak sama setiap tahunnya, tergantung kepada keputusan rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini pun biasanya perusahaan yang tidak memperoleh laba atau dalam hal ini rugi tidak memberikan dividen, tidak masalah. Rekening laba yang ditahan merupakan hak dari pemegang saham biasa, di mana rekening tersebut adalah
akumulasi dari laba-laba sebelumnya yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Materi selanjutnya adalah mengenai hubungan antara penggunaan hutang jangka panjang dengan tingkat pengembalian. Suatu perusahaan yang menggunakan hutang jangka panjang akan mempunyai risiko keuangan. Dalam hal ini, perusahaan beresiko tidak terbayarnya beban bunga dan pokok pinjaman. Makin besar hutang jangka panjang, makin tinggi risiko keuangan dari perusahaan tersebut. Secara umum, dengan meningkatnya pinjaman, maka risiko keuangan itu akan naik. Tetapi diharapkan tingkat pengembalian pun akan naik. Karena itu kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat ada suatu perusahaan yang akan memulai usaha di tahun 2019, telah menentukan besaran aktiva yang akan digunakan adalah 200 juta. Yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan adalah bagaimana mendanainya. Ada dua pilihan dalam hal mendanainya yang 200 juta itu. Pertama adalah mengambil hutang jangka panjang sebesar 120 juta dan sisanya adalah 80 juta dengan modal sendiri. Pilihan kedua adalah menggunakan hutang jangka panjang 80 juta dan menggunakan modal sendiri 120 juta. Perlu diingat tadi bahwa hutang jangka panjang menimbulkan beban bunga. Nah, untuk alternatif pertama atau pilihan pertama, perusahaan menggunakan hutang 120 juta. Tingkat bunganya adalah 15%. Dan untuk pilihan kedua, di mana perusahaan mempunyai hutang sebesar 80 juta, tingkat bunganya adalah 14%. Perusahaan memperkirakan hasil penjualannya sebesar perusahaan memperkirakan hasil penjualan per tahunnya 300 juta rupiah, kemudian laba sebelum bunga dan pajaknya 60 juta per tahun, tarif pajak 0,5% dari hasil penjualan, dari omset. Nah, kita lihat dulu perhitungan beban bunganya. Tadi pilihan pertama itu adalah hutang 120 juta, tingkat bunga 15%, maka beban bunganya adalah 15% kali 120 juta, 18 juta. Dan pilihan kedua, hutangnya sebesar 80 juta, tingkat bunganya 14%, maka beban bunganya adalah 14% kali 80 juta, 11 juta 200 rupiah. Setelah beban bunga dihitung, berikutnya kita akan lihat perhitungan laba setelah pajaknya. Kita lihat perbandingan antara laba setelah pajak untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Perusahaan dalam mendanai usahanya baik dengan hutang maupun dengan modal sendiri akan memperoleh omset atau hasil penjualan yang sama, yaitu tadi 300 juta per tahun. Dan laba sebelum bunga dan pajaknya adalah 60 juta per tahun. Kita masukkan beban bunga untuk masing-masing alternatif 18 juta dan 11 juta 200 ribu rupiah. Kemudian laba sebelum pajak 42 juta untuk alternatif pertama dan untuk alternatif kedua 48 juta 800. Untuk pajak 15 juta yaitu diperoleh 0,5% kali omset kali hasil penjualan 300 juta yaitu 15 juta. Maka setelah pajak, laba setelah pajak itu adalah 27 juta untuk alternatif pertama dan untuk alternatif kedua adalah 33,8 juta.